Salam sejahtera buat kita semua. Salam jumpa lagi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Hari ini kita akan melihat bersama-sama bahwa semua umat manusia, semua orang yang hidup di dalam dunia ini tidak pernah luput dari ujian, tidak pernah luput dari tantangan, persoalan, pergumulan hidup, bahkan tidak luput dari tubuh yang lemah atau menderita akibat sakit penyakit, dan itu sudah menjadi realita. Kemudian khususnya kita sebagai umat Tuhan, khususnya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan supaya dalam situasi demikian, dalam keadaan terpuruk, iman kita tetap kuat di dalam Tuhan, hidup tetap berkenan kepada Tuhan. Dan sebelum kita melihat apa yang menjadi pengalaman dari Rasul Paulus yang dia tuangkan di dalam Alkitab, dalam suratan kepada Timotius, terlebih dahulu mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan kami, Juru Selamat kami. Saat ini hamba-Mu dan semua yang menyimak channel YouTube ini sangat bersyukur atas waktu dan kesempatan yang Tuhan beri hari ini untuk membaca, untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan, yang akan menjadi pedoman dalam hidup ini. Untuk itu, urapi hamba-Mu yang terbatas ini. Urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kami semua dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Berfirmanlah Tuhan, kami semua sudah siap untuk mendengar dan merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Berbahagialah buat kita semua yang membaca, mendengarkan, merenungkan, serta mau mempraktekkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan, ayat-ayat ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada Timotius sebagai anak didik atau sebagai anak rohaninya, di mana Rasul Paulus ceritakan tentang pribadinya Paulus sebagai hamba Kristus, sebagai pelayan Tuhan, sudah hidup berkenan, sudah hidup di dalam Tuhan, tetapi tidak luput dari pergumulan hidup, tidak luput ujian, tantangan, persoalan demi persoalan, bahkan tidak luput juga alami tubuh yang lemah, menderita akibat sakit penyakit. Dan dalam kesemuanya itu, sekalipun menimpa pribadinya, Rasul Paulus tetap memelihara imannya. Artinya, persoalan boleh datang, pergumulan boleh datang, sakit penyakit boleh datang dan alami penderitaan. Tubuh boleh jadi lemah, tetapi iman jangan jadi lemah. Sebagai contoh adalah pribadinya sendiri, pribadinya dari Rasul Paulus. Bahkan saat kematiannya sudah dekat, Paulus tulis ia tetap pelihara imannya dengan mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Dan dengan keyakinan yang teguh oleh Rasul Paulus, ia akan menerima sebuah mahkota kebenaran. Sehingga Paulus pun berkata, kalaupun ia hidup,
hidupku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi orang yang menjaga iman, orang yang memelihara iman, tetap kuat di dalam Tuhan akan berkata, sekalipun ajal sudah dekat atau sekalipun kematian sudah ada di depannya, itu bukan masalah yang besar. Itu bukan satu persoalan. Masalahnya, apakah kita masih memelihara iman? Sebab iman ini yang akan bawa kita hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi memelihara iman, hidup dalam iman percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, selain memampukan dalam pergumulan yang berat, selain memampukan dalam penderitaan sakit penyakit, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus akan mampu hadapi hal-hal yang paling berat seperti kematian. Dan selain hal-hal tersebut yang ada di atas, iman juga ternyata mampu menembus hal-hal yang mustahil, mampu menjawab hal-hal yang tidak mungkin menjadi sangat mungkin. Contoh, perempuan yang alami sakit pendarahan selama 12 tahun di dalam Injil Markus pasal 5. Sebuah kisah yang mustahil disembuhkan, tetapi oleh imannya, perempuan yang sudah tidak mungkin sembuh ini berkata dengan iman di dalam Markus pasal 5 ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-29. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Puji Tuhan, peristiwa ini artinya sekalipun sakit penyakit kita sudah divonis oleh dokter, tidak bisa sembuh lagi, hidup kita tidak lama lagi, tetapi masihkah kita punya iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Sebab bagi manusia itu mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu, pelihara terus imanmu, sebab di dalam Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.